Ngaidel aja by The Bagaska. DC Motor. Tentang Oshi. Nah, buat lu pada nih yang wota atau woti berpikir gitu kan. Oshi gue si ini. Oke, Oshi gue si itu. Bahkan sudah menyesuaikan di my page-nya. Sementara itu nih, perkenalkan gue The Bagaska yang baru balik ngidol sepertinya bulan Oktober 2025 dan sampai sekarang bulan Februari 2026 belum menemukan Oshinya lagi semenjak Azana Saliha grad di tahun 2024, seharusnya bulan Februari. Ada ya temen gue yang nanya gitu ya, berarti lu gimana guys? Sekarang Oshinya siapa? Dan mungkin ada juga yang protes gitu beberapa orang ke gue kayak, udah Oshi lu tuh Virgi, nggak usah sosok nggak ada Oshi lu. Jadi gini, Oshi itu bukan sembarangan guys. Oshi itu pilihan. Sorry, bukan Oshi itu pilihan. Lebih tepatnya mungkin Oshi yang memilih lo ya. Sebagaimana kalau di Power Rangers Dino Thunder, Dino Crystal ya kalau nggak salah namanya, itu yang milih elu, bukan elu yang milih Dino Crystalnya. Kenapa gue berani ngomong kayak gitu? Oke, analoginya kali ya, kontrak. Nah, kenapa tiba-tiba lo ngomongin kontrak guys? Gas kok guys. Kalau misalnya lu sudah mengkonfirmasi, menyesuaikan, menentukan Oshi lu siapa dengan cara naruh fotonya di my page yang dimana gue lakukan di Oshi pertama gue Kak Baby, lalu gue lanjut ke Kak Gaby yang walaupun cuma 2 bulan karena gue kayak aduh kenapa, udah aduh aja lah intinya. Ini gue tuh maksudnya gue nggak ada apa-apa sama Kak Gaby. Abis itu, nah setelah dari Kak Gaby, gue lanjut ke Indah Dem. Lu lihat foto di belakang, nih ya. Itu adalah hasil gue private talk. Bukan MNG, bukan handshake, tapi private talk. Apakah ada yang mengalami masa-masa private talk? Itu adalah masa-masa dimana lu bisa ngobrol sama member dengan harga murah loh itu dibanding MNG atau handshake. Lebih murah, gue lupa harganya berapa. Dan sambil duduk lagi, kayak di penjara sih bang. Komen yang pernah ngalamin itu. Dan kasih tahu experience kalian kayak gimana. Indah. Apakah dengan cara gue private talk, video call hampir setiap bulan di tahun 2021 harusnya ya. Apakah gue menentukan beliau sebagai Oshi gue? I never put her on my page. Gak pernah sama sekali. Saat hal itu kejadian, my page gue masih merah. Atau KGB ya, gue gak lupa sih jujur. Tapi intinya, my page gue bukan Indah. Tapi gue sebegitunya invest, ngobrol, apa sebutannya itu, absen muka kalau VC, beli 1 bahkan 5 tiket atau 4 deh, gue agak lupa, ke beliau. Tapi gue gak pernah consider beliau adalah Oshi gue. Guys, gini, gue belajar, ya, menurut gue, Oshi itu adalah sebuah kontrak. Kontrak itu kan adalah sesuatu yang emang kita harus stay true. Kita harus menjadi acuan lah. Menjadi acuan dalam hal apapun. Entah itu kalau di sini kita ngomongin fandom ya, di perjaketian atau di kerjaan. Kalau misalnya kontraknya itu agak melenceng dari apa yang lo lakukan sekarang, itu harus segera dipertanyakan. Ke siapa? Ya ke orang yang memegang kontraknya, setidaknya ke yang terdekat di atas lu lah. Itu harus dipertanyakan. Nah Oshi, kalau misalnya gue sembarangan naro Virgi, seorang member trainee JKT48 yang bahkan seseorang juga yang bikin gue balik ke fandom, bikin gue balik gesrekin member-member JKT. Berarti itu ada kontrak di situ. Kontrak itu juga selain tidak boleh melenceng ya dari pemegang kontraknya, dari yang ngasih kontraknya, tapi si pemegang kontrak juga tidak boleh melenceng dari apa yang sudah tertulis di dalamnya. Oke, kalau misalnya sudah ada nih kontrak di Oshi lu, siapapun itu, kalau gue misal Virgi lah, berarti kan mau tidak mau, suka tidak suka, well seharusnya suka mulu sih orang Oshi ya. Lu harus selalu absen.
Kalau dulu nih gue sama Ashel di showroom selalu gue muncul. Gue lagi main game waktu itu, gue lagi ketagihan main RDR 2 udah 300 jam gue di Steam. Baru login nih misal, malam ini aku mau main RDR 2. Oke, loading ya kan. Oke, baru masuk nih Arthur Morgan-nya. Ding! Ada apa? Notifikasi showroom Ashel. Gue log out itu RDR-nya, gue buka HP gue. Semua diam, Ashel lagi showroom. Begitu gue dulu. Pas Ashel masih ada di my page gue. Yang dimana my page gue itu berarti adalah OC utama gue. Atau mungkin ya udah, gue Ashel aja gitu. Itu satu hal yang belum gue berani lakukan. Setelah gue comeback idol. Nama era gue comeback idol adalah The Resurrection Day 1 kalau nggak salah deh namanya, kalau di Twitter gue agak lupa. Sementara itu pas gue lagi di Ashel namanya The Hysteria. Berlangsung dari 2021 hingga 2024 awal. Habis itu 2024 awal sampai 2025 akhir itu adalah The Dark Age kalau nggak salah gue nulisnya ya. Sampai akhirnya gue resurrected ya kan di bulan Oktober. Nah, kembali lagi ke tentang Oshi. Kenapa gue belum naro Muke Virgi di my page gue? Itu sebenarnya kembali lagi, gue belum berani melakukan hal itu. Yang dimana berarti itu gue komit dong. Maksudnya gue mau stay true dulu gitu loh. Bilang bahwa gue belum punya Oshi sampai detik ini. Karena gue belum berani untuk melakukan hal yang sudah gue lakukan di fandom tahun 2021 sampai 2024 akhir. Nah, pengalaman gue sampai titik darah penghabisan alias Ashel mau grad. Kalau nggak salah ya, VC terakhir gue sama Ashel itu adalah pas dia Januari lah. Nah itu detik-detik dia mau grad juga. Nah sayangnya di Desember 2023. Sayangnya di bulan Januari gue nggak kedapatan tiket VC untuk Ashel karena kehabisan. Ashel tuh dulu rame banget lah, susah untuk didapatkan. Bahkan sampai gue apply untuk STS nggak verif, apply untuk last show juga nggak verif. Nah itu, gue masih belum berani untuk melakukan hal itu semua di 2026. In this economy, nah, kondisi juga sudah mulai berubah lah. Gitu loh, kalau masalah keuangan sudah mulai berubah. Kayaknya gue nggak perlu gue jelasin berubahnya gimana, udah kelihatan dari muke gue ya, berubahnya gimana. Nah udah, muka tuh bercerita, pria nggak perlu bercerita karena mukenya udah bercerita. Sedih ya. Tapi kalau ngomongin hobi gitu kan, gue kan masih bisa menikmati JKT48 dari membernya sekarang kan sudah ada Gen 14. Walaupun gue belum terlalu belum lihat Gen 14 gimana sih. Gue udah ngobrolin Gen 14 sama Farhan di Kursi Korbini episode 11 dan belum terlalu gimana. Cuma ya bertambah. Kayaknya asik juga untuk ya gesrekin, haha, Levi lucu ya, gitu. Siapa lagi? Haha, Lin, kangen deh ngobrol sama Lin, gitu. Siapa lagi ya? Atau ini, yang unexpectedly tiba-tiba gue suka deh. Myra deh, nah kesebut tuh Gen 13 yang tiba-tiba nggak pernah gue sebut, tiba-tiba gue sebut di konten ini. Myra menarik nih. Bukan maksud untuk mirip-miripin seseorang atau gimana ya. Mengingatkan gua ke Shinta. Gen 9. Pergerakannya itu, spontanitas dia bergerak tuh kayak Shinta di era-era itu. Era-era Shinta dan kawan-kawannya Nabira ya, Gen 9 itu masih aktif, masih jadi trainee. Itu gue juga masih awal ngidol bahkan, dan gue masih aktif di fandom. Aktifnya tuh kebangetan lah. Gesreknya juga kebangetan, wota banget lah gue waktu itu. Sampai sekarang sih, tapi ya kan gue makin tua ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau ngomongin Oshi, masih seorang Bagaska masih belum berani untuk menentukan siapa Oshinya sekarang, walaupun sudah spend untuk bikin lagu beserta MV-nya dan dirilis di Spotify. Jangan lupa didengerin Imyah Virgi, lagu gua buat Virgi, ada di Spotify untuk musik dan juga ada MV-nya juga. Udah spend MNG yang gua waktu itu beli 10 tiket. Well, mungkin buat teman-teman kayak 10 tiket doang. Kemarin gua berapa? 3 sesi atau 2 sesi sama si Onoh ya.
Buat gue, 10 tiket. Hah? Tuh, ini curhat dikit kali ya, pas gue awal balik ngidol tuh gue bener-bener gak mikirin keuangan gue gitu, kayak aku ingin apply 2 kali dalam seminggu. Terus aku beli 10 tiket Virgi. Apalagi waktu itu ya, aku coba VC Virgi, atau aku teateran dan tusut. Walaupun tusut cuma dapat sekali medallion. Ya bagus, nggak apa-apa gitu maksud gue. Dari situ gue lihat, tinggal segini ya. Ya rekening saya tinggal segini. Saatnya apa? Saatnya berhenti editing itu. Gue ngedit berjam-jam dari tadi nggak kelar-kelar. Udah, editannya kelar. Sekarang video serius aja, video serius. Udah, lanjut. Saatnya makan mie goreng sebulan penuh. Dulu gitu, kayak sumpah itu nggak pernah gue ceritain nih di YouTube gue. Di Ngidol aja terutama nggak pernah gue ceritain. Dari situ gue sadar gitu loh. Jadi, jangan deh kayaknya. Kalau misalnya lo belum bisa commit to the contract, jangan dulu. Harus tahu diri gitu. Kalau belum bisa commit ke kontrak, jangan dulu. Tahu diri, coba lihat gitu loh. Kemampuan lu itu sampai mana, keuangan lu sampai mana, ekonomi ya. Terus lihat nih di kontraknya, tertulis gitu loh, harus begini, gini. Wah ini gak bisa nih kayaknya. Sebenarnya opsinya adalah mungkin kayak, lu bisa cabut. Nggak usah men, nggak usah seru-seruan di fandom ini. Wah JKT48 fandomnya sangat mahal. Tapi kan kalau ngomongin fandom JKT, aku juga bukan cuma cinta atau gesrek ke membernya. Seorang Bagaska di fandom JKT selain gesrek ke member, juga gesrek sama satu lagunya. Lagunya bagus-bagus JKT48. Dan ada berapa Far lagunya? 400 mungkin? Kan Anda sudah 365 lagu Anda cover ya kan? Selain sama lagu juga performance-nya. Pas pertama kali gue balik teateran, mungkin gue udah cerita berkali-kali, gue kursi konbini atau dimanapun itu, di Ngidol aja atau dimanapun itu, sensasinya tuh, adrenalinnya tuh ada banget. Bukan gara-gara membernya doang, tapi gara-gara lagunya dan penontonnya. Ngomong-ngomong soal penonton, di dalam fandom JKT48 juga ada yang namanya komunitas ya kan. Teman-teman gue sih di semua, dan seru. Ngobrolin hobi, ngobrolin member A, ngobrolin lagu A, ngobrolin performance A, teater A, setlist apapun itu seru. Nah, tapi lagi-lagi nih, kembali lagi tentang OSI dan kontrak. Jadi analogi gue di sini adalah, kalau misalnya lu sudah menentukan seorang OSI di my page lu, berarti lu sudah menandatangani hitam di atas putih kontrak bahwa lu harus invest. Maksudnya invest di sini nggak ekonomi terus ya, maksudnya kayak waktu segala macam juga gitu ke member tersebut. Dan kalau misalnya lu sebagai penanda tangan kontrak itu belum bisa melakukan hal itu, atau lu nih merasa kontraknya sudah mulai melenceng, lu patut untuk protes, atau lu bisa hengkang dari situ. Nah, ini juga menjadi catatan gitu loh untuk orang yang menulis kontrak, untuk tidak melenceng dari kontrak yang mereka tulis. Nah, coba deh dipikirkan lagi, apakah memilih OSI? Nih ceritanya gue iniin ke Lulu Pade gitu. Seorang Bagaska nih milih OSI, mudah nggak? Dan ternyata tidak semudah itu. Karena bagi Bagaska, OSI adalah kontrak. Dan kontrak itu merupakan hal yang absolut, tidak boleh melenceng kemana-mana. Sesuai apa yang tertulis di kertas dari awal lu daftar di tempat itu. Kita ketemu lagi aja di Ngidol aja selanjutnya. Thank you. Ngidol aja by The Bagaska. TC Mode.